kami datang dengan memberikan informasi atau berita terkini seputar dunia pendidikan, sains, dan teknologi. Nah, kabar datang dari Universitas Jenderal Sudirman yang tengah menjadi sorotan akibat lonjakan mahasiswa baru di tahun 2026 ini. Betul banget nih Mbak Tias. Lonjakan jumlah mahasiswa baru itu perlu diimbangi dengan fasilitas yang segar. Nah, sorotan utamanya itu ada di Fakultas Ilmu Kesehatan yang ada di Universitas Jenderal Sudirman. Baik, untuk mengetahui kondisi secara langsung, kita menuju reporter di Fakultas Ilmu Kesehatan. Baik, terima kasih Mbak Tias dan Mbak Bilqis. Di sini saya melaporkan langsung dari Gedung Pendidikan Jasmani Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Bisa kita lihat bahwa antusiasme mahasiswa untuk mencari ilmu sangatlah tinggi. Namun sangat disayangkan bahwa fasilitas yang ada seperti tempat parkir dan ruang kelas itu belum cukup atau memadai. Bisa kita lihat di sini di sekitar saya bahwa tempat parkirnya ini full, ramai, padat, dan ada tempat yang tidak seharusnya menjadi tempat parkir itu dialokasikan menjadi tempat parkir mendadak. Kita akan mencoba untuk mewawancarai beberapa mahasiswa dan tenaga pendidik yang ada di sekitar sini untuk mengetahui bagaimana sih tanggapan mereka terkait kondisi ini. Menurut saya ya, yang dari saya lihat, kan saya jurusan keperawatan nih. Kalau jurusan keperawatan itu untuk ruang kelasnya di lecture itu tuh sudah memadai, tetapi kurangnya adalah di ruang laboratorium untuk praktikum. Di situ perangkatan itu kan mahasiswanya tambah banyak, dan itu biasanya kita war tempat lab, apalagi untuk praktikum yang sifatnya itu per kelompok. Kan satu kelas aja udah banyak kelompoknya, apalagi satu angkatan dan satu jurusan ini. Menurut saya itu masih kurang sih, dan peningkatnya mahasiswa harusnya dibarengi dengan peningkatan fasilitas juga agar mahasiswa dapat belajar dengan baik. Pengalaman saya kuliah di Penjas itu belum memadai, apalagi kita ketambahan mahasiswa di angkatan 2025 itu sangat banyak, jadi kita sering tabrakan di ruang kelas juga. Oke, baik. Yang ketiga, fasilitas apa sih yang perlu ditambah atau diadakan oleh pihak kampus? Kalau dari saya mungkin pertama kelas, terus kursi-kursi dulu mas, karena agak Majapahit juga di Unsur. Terus lahan parkir, dan AC juga. Dalam tataran kita selalu pendidik itu menyerap jumlah sumber daya manusia di area pedesaan itu sudah optimal. Kita menyambut baik dalam pelaksanaan tersebut. Tapi hal-hal yang perlu diperhatikan, banyak poin-poin sebagai acuan pada pimpinan bahwa ada hal yang harus dipersiapkan juga, meliputi fasilitas dan sarana-prasarana di situ. Karena jumlah SDM kita selaku pengajar itu juga sudah mulai bertambah banyak, sehingga memudahkan dalam bidang rasio perbandingan pengajaran antara jumlah si mahasiswa maupun si pengajar, sehingga itu juga akan diperkuat dalam bidang kurikulumnya juga. Kalau kurikulumnya paten juga akan menghasilkan value lulusan yang baik pula. Tidak dipungkiri, kita harus melihat serapan atau luaran itu nanti selepas lulus berkarya seperti apa. Makanya kita adakan suatu kumpulan alumni untuk memonitor hasil luaran semua. Kesimpulannya adalah penambahan mahasiswa itu tidak masalah selama hal-hal yang mengikat juga dipersiapkan. Pihak kampus diharapkan mengambil langkah yang strategis dengan penambahan ruang kelas, pengaturan jadwal perkuliahan, dan penambahan media pembelajaran agar pembelajaran bisa berlangsung secara baik, nyaman, dan terfasilitasi. Demikian laporan saya dari Gedung Pendidikan Jasmani, saya kembalikan ke studio. Terima kasih atas laporan langsung dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Keseimbangan antara jumlah mahasiswa dan fasilitas pendidikan menjadi hal penting demi menunjang fasilitas pembelajaran. Diharapkan pihak kampus dapat segera melakukan penyesuaian agar kualitas pendidikan tetap terjaga.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada berita selanjutnya. Halo teman-teman, siang ini diskusi liputan 4 akan membawakan sebuah episode yang cukup menarik ya dengan teman-teman mahasiswa dari Universitas Jenderal Sudirman, khususnya dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Mungkin biar kita lebih enak ngobrolnya, santai-santai, kita langsung kenalan aja ya sama teman-teman dari mahasiswa. Mungkin langsung aja ke aku ya, Mbak. Perkenalkan nama saya Dewi Sazena. Saya Pak Ibu Saini. Saya Lili Prasetya. Halo teman-teman semuanya, nama saya Imam Yafi. Saya Indah Sadur Alisalsa. Kayak ini. Mengenai isu ya, nggak tahu nih isu atau hanya apa ya tentang bertambahnya mahasiswa di tahun 2026 itu gimana nih Mbak Firlis? Menurut saya itu bukan isu lagi ya Mas ya, karena emang itu udah dari angkatan 2025 dan ini nanti 2026 itu emang ada kuota penambahan terkait mahasiswa baru, dan itu juga sudah rilis di Instagram Universitas Jenderal Sudirman. Oh, jadi beritanya udah benar Ya, sudah langsung ya, betul Mbak. Oh, dilihat ya dari isu tersebut yang udah terverifikasi nggak hoax nih ya. Mungkin dari teman-teman yang lain nih tanggapannya gimana sih terkait isu tersebut, ataukah tentang fasilitas atau gimana, udah memadai atau belum? Ya, kalau dari saya dulu ya Mbak saya. Ya, boleh. Ini dari fasilitas terutama parkiran dulu ya Mbak. Jadi parkiran itu kurang memadai karena kita belajar dari angkatan 2024 dulu. Dari angkatan 2024 tuh parkiran menurut kami itu belum cukup buat memadai di mahasiswa, terutama di pendidikan jasmani, apalagi ditambah di angkatan 2026. Untuk saat ini kan masih menambah terus, apalagi parkiran juga belum diperrombak lagi, jadi sangat butuh parkiran sih. Ternyata parkiran juga salah satu divisi ya, Terus ini juga Mbak Cahya, dari angkatan kita 2024 kan ada 162 mahasiswa, terus 2025 itu ada 200-an, 2026 itu juga kan ada 200-an mahasiswa. Jadi Sangat kurang. ya sama motor-motor mobil ya. nggak perlu lagi Mbak. Oh, belum Jualan motor. Tapi apa sih nggak ditarikin buat Ya, aman itu untungnya. Oke, cukup menarik ya. Ternyata parkiran juga menjadi salah satu hal yang dikritisi. Mungkin dari teman-teman ada fasilitas lain yang harus diperhatikan gitu sama petinggi-petinggi. Ya menurut saya sarana seperti AC itu pasti kurang sih. Kemarin yang di ruangan 205 itu sangat panas sekali. Ruangan kerja? Iya. Mati gitu ya? Jadi di ruangan 205 itu ada 2 AC itu mati semua. Wah, ya kayak di panas ya. Pembelajaran nggak efektif banget itu. Ada satu kelas isinya 50 sekian, 50 sekian, nggak ada AC-nya di Purwokerto lagi. Jadi kita kayak ngap gitu. Benar sekali. Oke. Mungkin dari ini yang sudah Mas Yanuar atau Mbak Tias mungkin ada tambahan lagi. Kalau menurut saya pribadi, ya salahnya untuk menambah mahasiswa baru karena kan itu bisa menambah kesempatan kepada adik-adik SMA kita ya yang sedang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi itu menjadi sebuah kesempatan. Namun yang harus diperhatikan oleh pihak kampus adalah dengan menyeimbangi antara penambahan mahasiswa baru dengan keteradaannya fasilitas dan sarana dan prasarana yang mendukung. Jadi tidak semerta-merta hanya untuk menambah mahasiswa baru, tapi juga harus didukung nih apa saja sarana dan fasilitas yang mendukung, seperti tadi yang sudah disampaikan, ada parkiran, ada ruang kelas, AC kan. Gak mungkin kalau kita belajar sambil panas-panasan kan, panas ya, pembelajaran tidak efektif. Dan kalau parkiran itu kurang kan, kita motor di mana? Jadi mobilisasi kita terganggu, mood kita untuk ilmu jadi terganggu. Seperti itu sih Bapak menurut saya. Ini episode yang sangat seru ya, kita ngulik-ngulik gitu ya. Mungkin dari Mbak Tiasnya belum berbicara. Oke, mungkin dari tadi Mas Faiz sama Adi udah bahas soal parkiran sama AC ya. Kalau aku sendiri mungkin bahas terkait ruang kelas. Jadi yang
sebagai salah satu penanggung jawab mata kuliah itu kadang setiap mata kuliah itu harus mencari ruang kelas yang kosong karena jadwal selalu bentrok sama kelas lain. Jadi dari kami tuh kadang selalu keteteran buat nyari ruang kelas yang kosong gitu. Kalau schedule gitu Kalau gitu orang schedule itu harus apa ya mengeluarkan ruang kelas gitu. rebut-rebutan ya. Dan lebih lumayan ini ya, lumayan kasihan juga kalian yang udah panas-panasan, rebut-rebutan. Bacanya tahu nih, kalau bacanya tahu antusiasme mahasiswa pendidikan dasar itu sangat tinggi buat belajar di kelas. Gak hanya di lapangan ya, mungkin di lapangan lebih aktif ya. Dan di lapangan jangan ditanya mereka hyperaktif. Mungkin dari tadi kita menyoroti tentang lingkungan yang di dalam ruangan ya, mungkin dari outdoornya, fasilitas lapangan, terus alat sarana prasarana kan dari pendidikan jasmani ini mungkin udah cukup atau mungkin perlu ditambahin atau bagaimana? Kalau menurut saya sih perlu ya, apalagi yang tadi Mbak Dias bilang ruangan itu menurut saya itu perlu untuk ditambahkan ruangan lagi gitu. Kalau sudah di lapangan, mengayakan kalian masih ada mata kuliah yang keringetan itu, apakah udah cukup atau masih perlu ditingkatkan? Menurutku perlu indoor sih. Biar adem ya. Iya. Kalau menurut saya sendiri terkait pembelajaran olahraga yang di lapangan itu perlu disesuaikan. Kalau saat ini mungkin bisa dikatakan cukup, tapi tidak cukup banget. Dengan artinya masih bisa ditambah, apalagi bisa diperbarui atau diperbaiki yang sudah rusak atau sudah mulai tidak memenuhi standar itu bisa diperbaiki lagi. Dan apabila besok ingin ditambah lagi mahasiswanya, nah kan ini menjadi PR juga kan buat birokrasi kampus untuk menambah misalnya bola atau alat-alat olahraga lain yang mendukung perkuliahan. Betul juga sih, kayak kita mau belajar pun kalau sudah tempatnya nggak nyaman pun kita nggak bisa fokus gitu juga sih. Sangat menarik nih teman-teman. Oke, mungkin saran sih buat teman-teman kayak sepatah kata buat Universitas Jenderal Sudirman itu buat kedepannya. Untuk saran dari saya sendiri mungkin lebih mementingkan fasilitas dahulu, mementingkan fasilitas sarana prasarana lebih dahulu untuk mempertimbangkan mahasiswa datang juga. Kalau mahasiswa baru datang kan belum ada fasilitasnya, mau ngapain nggak kesini Mbak? Kan kuliah butuh ruangan, butuh ini itu dan lain-lain, AC juga kan perlu. Kalau di dataran rendah kan perlu AC. Kalau dari saya mungkin itu. Jadi yang lain mungkin Mungkin kalau lebih sama dengan Mas Baik, kita ya sebagai mahasiswa pasti mengharapkan yang terbaik untuk kampus kita ke depannya. Semoga kampus bisa lebih mempertimbangkan lagi untuk menambah penyeimbang antara sarana prasarana dan penambahan mahasiswa baru agar pembelajaran dan pembelajaran akademik itu bisa berjalan dengan efektif dan optimal. Oke, bagus nih. Episode kali ini teman-teman dari ini tuh sangat kritis juga. Dari teman-teman juga ada saran buat buat kampus tercintanya gitu ya. Oke, mungkin diskusi liputan 4 siang hari ini mungkin kita sudah lihat. Sangat sayang sekali ya, padahal kita lebih asik-asik ngobrol ya. Dan terima kasih buat teman-teman dari mahasiswa sudah menyempatkan hadir di diskusi liputan 4. Sangat diharapkan kedepannya kita masih ada kayak gini lagi ya. Betul. Sekian kalinya. Iya, sekian kalinya. Oke, terima kasih dari saya Cahya Ramadhani. Semoga saya benar ya. Oh. Oke.